Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Kansa Fiatul Jannah Arum Kemani, NPM 200820110019 dari kelas Parallel Art. Saya di sini akan menjelaskan tentang algoritma Peterson yang berada dalam buku Operating System Concept dan berada pada chapter yang membahas tentang synchronization tools. Algoritma Peterson atau solusi Peterson adalah algoritma pemrograman konkuren untuk pengecualian bersama yang memungkinkan dua atau lebih proses untuk berbagi sumber daya sekali pakai tanpa konflik hanya menggunakan memori bersama untuk komunikasi. Itu dirumuskan oleh Gary L. Peterson pada tahun 1981. Dan untuk kali ini saya akan membahas tentang algoritma Peterson yang hanya bekerja pada dua proses saja. Di dalam machine language instruction menggunakan load dan store yang bersifat atomik, yang artinya tidak dapat diinterupsi, dan menggunakan dua variabel, yaitu integer turn dan boolean flag, array 2. Pada variabel turn menunjukkan giliran siapa untuk memasuki critical section. Atau pada variabel turn hanya 1 atau 0, tidak boleh sekaligus dua variabel dan harus satu variabel saja. Pada array flag untuk menunjukkan jika proses itu siap untuk memasuki critical section. Misalnya, flag I sama dengan true menandakan bahwa proses PI sudah siap untuk memasuki critical section-nya. Nah, di sini ada ilustrasi algoritma Peterson. Untuk yang pertama, awalnya flag untuk kedua proses diinisialisasi bernilai false, artinya kedua proses tersebut tidak membutuhkan akses ke critical section. Dan untuk yang kedua, kemudian jika suatu proses ingin memasuki critical section, proses tersebut akan mengubah flag-nya menjadi true, lalu proses tersebut memberikan turn kepada lawannya. Yang ketiga, jika proses lain flag-nya bernilai false, maka proses tersebut dapat menggunakan critical section dan setelah selesai menggunakan critical section-nya, proses tersebut akan mengubah flag-nya menjadi false. Tetapi apabila proses lain yang memiliki flag-nya bernilai true, maka proses tersebutlah yang dapat menggunakan critical section terlebih dahulu dan di proses pertama harus menunggu sampai proses lain menyelesaikan. Dan proses pertama tadi harus menunggu sampai proses yang lain menyelesaikan critical section dan mengubah flag-nya menjadi false. Nah, di sini ada contoh mengenai algoritma Peterson untuk proses PI. Nah, di sini ada do sampai while. Dan di sini akan dieksekusi untuk PI-nya. Dan flag I sama dengan true, itu menandakan bahwa proses PI ini memasuki critical section. Terus sama dengan C, yang berarti bahwa proses I memberikan kesempatan untuk proses J agar memasuki critical section. Jadi harus ada keadilan dalam memasuki critical section. PI memasuki while, pertama, dia harus mengecek terlebih dahulu apakah J ingin memasuki critical section ataukah dia sedang berada di dalam critical section-nya. Ketika dua kondisi menghasilkan true, artinya PJ berada di critical section. Jika salah satunya false, maka hasilnya akan false dan PI akan memasuki critical section. Dia akan mengeksekusi exit section dan akan menyatakan dalam statement flag I sama dengan false, yang artinya flag I tidak lagi memasuki critical section dan akan memberikan kesempatan pada PJ dan akan mengakses remainder section. Namun, bagaimana bila kedua proses membutuhkan critical section secara bersamaan? Proses manakah yang dapat mengakses critical section terlebih dahulu? Nah,
Apabila kedua proses P0 dan P1 mencap masing-masing flag menjadi true, flag 0 sama dengan true, flag 1 sama dengan true, PO dapat mengubah turn sama dengan 1 dan P1 juga dapat mengubah turn sama dengan 0. Proses manakah yang dapat mengakses critical section terlebih dahulu? Jawabannya adalah proses yang terlebih dahulu mengubah turn-nya menjadi turn lawannya. Dan algoritma Peterson ini telah memenuhi 3 syarat dari critical section. Yang pertama, mutual exclusion. Alasannya karena tidak akan pernah bisa kedua proses itu mengakses critical section secara bersamaan. Jadi harus satu persatu terlebih dahulu. Dan yang kedua ada progress. Karena jika salah satu proses tidak interest atau memasuki critical section, maka proses lain tidak akan memblok atau menghalangi proses tersebut untuk memasuki critical section-nya. Dan untuk bounded waiting atau bounded bypass berarti berapa kali suatu proses dilewati oleh proses lain setelah ia menunjukkan keinginannya untuk memasuki bagian critical section yang dibatasi oleh fungsi dari jumlah proses dalam sistem. Dalam algoritma Peterson, suatu proses tidak akan pernah menunggu lebih dari satu putaran untuk memasuki bagian kritisnya atau bagian critical section-nya. Dan catatannya di sini, saat bekerja di tingkat perangkat keras, algoritma Peterson biasanya tidak diperlukan untuk mencapai akses atomik. Beberapa prosesor memiliki instruksi khusus seperti test and set atau compare and swap yang dengan mengunci bus memori dapat digunakan untuk memberikan pengecualian bersama dalam sistem SMD atau Symmetric Multiprocessing or Shared Memory Multiprocessing. Catatan berikutnya adalah sebagian besar CPU modern menyusun ulang akses memori untuk meningkatkan efisiensi eksekusi atau lihat urutan memori untuk jenis pengaturan ulang yang telah diizinkan. Prosesor seperti itu selalu memberikan beberapa cara untuk memaksa pemesanan dalam aliran akses memori, biasanya melalui instruksi penghalang memori. Implementasi dari algoritma Peterson dan yang terkait pada prosesor dan yang mengurutkan ulang akses memori umumnya memerlukan penggunaan operasi tersebut untuk bekerja dengan benar untuk menjaga agar operasi sequential tidak terjadi dalam urutan yang salah. Baik, sekian presentasi kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.